Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SD Bangun 15 beserta rekan-rekan guru yang berbahagia. Mungkin ini rencana tindak lanjut dari sudah lebih dari 2 bulan saya mengikuti PKG, program pengembangan kompetensi guru. Sebetulnya kalau untuk di PJOK sebetulnya sama seperti di guru kelas harusnya. Nanti yang pertama merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Kenapa saya memilihkan tentang proyek? Karena proyek bisa saya lakukan melalui tentang gerak anak, olahraga maupun tentang teman-teman yang ada di kelas. Contoh kalau di olahraga bisa permainan bola besar, bisa kebugaran jasmani, tinggi badan, berat badan, jantung, denyut nadi itu bisa dilakukan dalam pembelajaran olahraga. Kemudian kalau di dalam kelas bisa menanam, membuat banyak kreasi yang nanti akan ditempel di kelasnya masing-masing. Kemudian slide berikutnya, apa itu PKG atau pengembangan kompetensi guru? Itu saya rangkum sedikit, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru mapel PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan. Diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dapat terus meningkat. Kenapa saya rangkum seperti ini? Sebetulnya ada 6 modul. Saya ambilnya satu ini. Yang saya alami di SD Bangun 15, banyaknya anak kurang efektif dalam praktek gerak, itu satu. Yang kedua, anomali pemikiran yang anak-anak lakukan itu tergantung kajian yang mereka lakukan di rumah. Jadi mereka kalau disuruh melakukan gerakan yang lebih rumit sangat kesulitan. Itu yang saya alami. Kemudian yang kedua, anak-anak di Balungsari 5 ini kurang efektif dalam melakukan suatu prestasi. Misalkan saya contoh, saya suruh prestasi di bidang renang atau di bidang olahraga yang lain, itu susah. Tapi kalau disuruh bermain, mereka sangat aktif. Tapi kalau nanti kembali ke materi lagi, anak-anak sangat minim sekali untuk mau mengikutinya. Itu. Kemudian latar belakang dari yang saya pelajari selama saya di Balungsari 5, yang pertama itu perilaku malas gerak atau mager anak-anak, dan pengembangan teknologi dampak pengaruh jajan. Kemudian yang kedua, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KBS, proyek penguatan produk baca Pancasila atau peduli dengan lingkungan. 3. SDN Balungsari 5 memiliki modal aset. Kenapa saya mau menggunakan aset? Yang pertama, manusianya dulu yang kita bentuk. Dari cara berpikir yang biasanya negatif menjadi positif. Biasanya yang malas gerak harus bisa menjadi sangat aktif untuk bergerak. Kemudian fisik. Yang pertama, dari pagi kadang anak-anak banyak yang belum makan. Terus anak-anak konsentrasinya akhirnya berkurang. Itu yang kedua, berdasarkan program ini yang Pak menunjukkan kemungkinan peserta didik atau student agency melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. 5. Visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan perlibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Yang 5 ini visi yang saya ambil, pernah saya ingat dulu waktu
pengembangan sekolah penggerak. Kemudian ada Bu Leni yang selaku CGP pernah menyampaikan bahwa kita harus mempunyai misi dulu atau visinya apa yang akan kita capai. Contoh kayak kemarin saya punya visinya dulu, kemudian misi yang saya lakukan. Anak-anak yang tidak bisa melakukan permainan bola besar dalam bola voli, kemudian saya rangkum itu, anak-anak harus melakukan ini setiap hari. Ternyata apa? Hasil itu ada. Makanya setiap ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler kalau kita lakukan dalam satu minggu satu kali itu akan minim dalam mencapai prestasi. Makanya kalau anak-anak tidak didukung dari rumah atau lingkup rumahnya untuk melakukan prestasi itu sangat kesulitan untuk melakukan prestasi. Kemudian selanjutnya the project yang saya sebutkan tadi ada voice, ada choice, ada ownership. Kenapa saya voice? Bisa memberikan siswa kepada berpendapat dalam memilih jenis permainan bola besar. Itu kalau di dalam kelas anak-anak bisa memilih mata pelajaran yang mereka sukai itu. Kemudian ada choice, memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan permainan bola besar yang akan dipraktekkan. Kemudian ada ownership, mendorong siswa untuk merancang permainan mereka pilih dan mempresentasikan aktivitas mereka. Kalau di dalam tunjukkan, kalau kita melakukan pembelajaran itu permainan bola besar yang saya rangkum ada bola voli, ada bola basket, ada sepak bola, ada bola tangan. Itu dulu kita mencakup mana presentasi yang paling anak-anak suka itu. Kemudian kita mempraktekkan itu. Selesai itu anak-anak akan bisa mempresentasikan. Kenapa kalian memilih materi yang kalian suka ini? Itu. Selanjutnya visi yang saya rangkum untuk di SD Baru 15 khususnya. Yang pertama, visi memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah serta menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta menjaga kebugaran siswa. Itu visi. Kemudian misi untuk melatih keterampilan gerak, menjaga kebugaran serta peduli lingkungan. Kedua, meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama tim, dan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik. 4. Memfasilitasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan KBS. Yang kelima, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Ini saya ambil berdasarkan pengalaman yang saya lalui selama saya ada di Bangunsari 5. Kenapa saya memberikan presentasi visi memfasilitasi peserta pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan melibatkan KBS. Ternyata selama penjabaran PKG yang saya lalui 7 hari kemarin itu banyak sekali materi-materi yang belum saya kenal. Pada akhirnya saya mengenal itu dari mulai mode pembelajaran, mode gerak, kemudian mode cara mengajar, ada gaya komando, ada gaya mengajar yang lain. Itu sangat banyak sekali. Kemungkinan nanti akan saya jabarkan di periode berikutnya. The Project Goal ini capaian dari hasil voice, choice, dan aksi tadi. Kemudian capaian dan hasil siswa dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif sehingga mampu menekankan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumahnya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian aksi melaksanakan dan mengevaluasi program. Rencana partisipasi siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan. Yang kedua, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Ini hasil dari proyek yang pernah saya lakukan. Kemudian struktur program kegiatan dilakukan oleh peserta didik dan rekan-rekan guru. Contoh, misalkan nanti di sekolah kita melaksanakan permainan bola besar, bola kecil, atau permainan yang lain, permainan tradisional, misalkan contoh. Peserta didik dan rekan guru menjadi satu tim, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas siswa di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kalau di sekolah, kemungkinan teman-teman atau rekan-rekan guru sudah sangat aktif dari mulai mengingatkan gadget itu tidak baik, kemudian kesehatan itu sangat penting, makan pagi itu juga sangat penting untuk mendulang konsentrasi kita saat melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi di dalam KBS. Petunjuk yang sudah pernah saya dengar, sebetulnya KBS ini dilakukan di sekolahnya masing-masing setiap 1 minggu sekali. Karena apa? Keadaan presentasi yang dilakukan teman-teman yang ada di dalam kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 akan anatominya berbeda-beda. Contoh kelas 6 banyaknya anak yang seperti itu, kemudian kelas 3 banyaknya anak yang kurang aktif dalam melakukan pembelajaran ini, pasti akan ada. Nah, pentingnya KBS evaluasi ini itu akan menjadi pemecah permasalahan teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di kelasnya masing-masing itu. Kemudian selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Asal yang dimiliki sekolah model manusia. Kenapa saya memilihkan model manusia? Yang pertama itu ada murid, ada guru, kepala sekolah, kemudian komite sama lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, model politik. Ini kebijakan kepala sekolah. Yang ketiga, model fisik, ada lapangan, ada laptop atau PC, ruang kelas, alat kebersihan, tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, modal sosial, koordinasi dalam kolaborasi dengan semua atau di dalam maupun luar sekolah. Biasanya kita bekerjasama dengan komite, kemudian kita melakukan kegiatan luar kelas, itu kan harus ada kerjasama. Kemudian selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, juga KKD PJOK Kota Mojokerto. Kemudian yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara secara langsung kepada perwakilan guru, staf, juga peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Jadi program sekolah itu bisa kita lakukan secara gamblang atau wawancara ke anak-anak bagaimana program yang kita lakukan ini sudah berjalan atau tidaknya. Itu. Dan selanjutnya, tantangan. 1. Siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama materi yang disampaikan atau materi yang sangat monoton. Yang kedua, faktor hujan atau kendala lain yang mengakibatkan terjadinya olahraga. Yang ketiga, kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Ya, kemudian solusi ini yang pertama, membuat gerakan dalam permainan olahraga yang dimodifikasi. Yang kedua, mengatur jadwal ulang. Kemudian yang ketiga, guru melakukan
koordinasi dengan wali murid. Ketika anak-anak sudah berada di lingkungan rumah, kita harus mengontrol dengan begitu baiknya komunikasi dengan wali murid. Kemudian yang selanjutnya, dari semua jabaran kesimpulan itu, yang pertama integrasi dari PJOK dan kegiatan aktivitas gerak. Yang kedua, mewujudkan kemungkinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, program yang diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru maupun sekolah. Dan selanjutnya, jadinya ini sedikit kata, ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Kerjasama tim adalah rahasia yang membuat orang bisa mencapai hasil yang tidak biasa. Contoh, kita berkelompok atau melakukan KBS yang awalnya kita lakukan sendiri seperti biasa, kita lakukan bersama-sama, yang hasilnya itu yang tidak biasa. Dan selanjutnya, ya, terima kasih. Mungkin penjabaran PKG, pengembangan kompetensi guru, terutama di bidang olahraga, catatan yang saya dapat itu tentang proyek ini. Sebenarnya ada. Kemudian nanti akan saya jabarkan bersamaan sama Bu Leni selaku CGP tentang pembelajaran SEM. SEM ini sangat penting, apalagi kita lakukan di dalam olahraga maupun teman-teman yang ada di guru kelas. Yang artinya SEM, pembelajaran yang dilakukan melalui anak-anak bisa menjadi guru atau bisa melakukan apa yang rekan-rekan guru lakukan biasanya di dalam kelas. Itu nanti pembelajaran SEM. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan hari ini. Terima kasih, kemudian mohon maaf teman-teman sudah meluangkan waktu yang lumayan panjang. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.